sekarang enggak. saya poinnya kan akhirnya kan. Yang Ya, poin yang ya. pertama tadi kamu bilang apa tadi? Mana yang disempurnakan? Tak apa-apa yang kamu jawab saya udah lupa karena kepanjangan. Mana sih? Ya, yang Apa? pertama, Poin yang pertama baik, tadi baik, apa? baik, 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 baik. Yang pertama ya, eh, kan sudah saya katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab kesempurnaan iman ya, kitab yang mengandung hukum-hukum. Kalau Torah itu kan instruksi dia. Nah, di situ bagaimana manusia mengenal siapa Tuhannya, ya. Bagaimana manusia itu cara Bukan menyembah tadi, Tuhannya ya itu semua ampun, diatur. apa sih? Adit, apa tadi poin yang pertama tadi? Apa yang Ya apa kan yang sudah dirubah oleh apa kesempurnaan yang tadi sudah kan yang ditanya, disempurnakan Allah? kesempurnaan kan, Oh betul nggak? ya, tadi saya ingat. Tadi tidak ada orang yang bisa mengubah ayat-ayat Allah. Tetapi justru di tempat kamu, ketika Allah mengatakan bahwa apa-apa ayat-ayat yang dia rubah akan dia ganti dengan yang baru, ya, dan dia buat kamu lupa. Jadi terjadi kontradiksi. Kamu tadi kan bilang tidak ada orang yang bisa merubah ayat-ayat Allah. Lah itu Allah sendiri yang merubah. Pertanyaan saya, ya, bagaimana Allah tidak tahu bahwa ayat itu sempurna, lalu tiba-tiba dia merubahnya lalu menggantinya dengan yang baru. Nah, yang begini kan apakah ini manusia atau dari Tuhan? Ketika ada Tuhan lupa dengan ucapannya, lalu dia menariknya, lalu dia ganti dengan yang baru. Gimana? Sudah. Ya, di dalam ini ya, TS 848 ya. Ini diskusinya siapa dulu? Ya, ini ya, diskusinya loncat-loncat kodok ini ya, kesana kemari ya. Ya, dia mengatakan demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Lah, tidak akan menemukan perubahan lah. Kenapa dia banyak berubahnya? Kenapa dia mengatakan ayat-ayat yang telah kami buat kalian lupa? Panjang kali. Ayat berapa biar kita buka Al-Qur'annya? Ya. Ayat berapa? Kontradiksi, bro. Kontradiksi. Ayat berapa? Nih, tadi nih ya. Nih, tak bacakan ya. Demikianlah. Ayat berapa? Satu ayat yang panjang. Ayo, ayat berapa? Kita buka dulu. Jangan asumsi. Tadi nih ya, aduh, saya udah buka tadi, lupa lagi. Sebentar, tadi AKS 48. Sabar. Yes, Quran, surah, gitu loh. 48, Al-Fat. Ayat berapa? 11. 11 ya? 17. Kalian ini harus dijamah oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan menjadi pribadi baru. Enggak ada ya, Al-Quran lu nggak ada ngomong-ngomong menjamah. Maaf, Al-Quran lu bilang, Al-Quran kamu bilang ya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah dia kena azab. Jangan loncat-loncat dulu. Ini kebiasaan sebentar. Kebiasaan Mbak Uti ini kalau kebiasaan Mbak Uti kalau diskusi loncat-loncat kodok ini. Ada enggak? Ya oke, Al-Fat ayat 17 tadi ya. Ya. Ini harus kita baca Arabnya dulu Mbak Uti, panjang ini soalnya. Soalnya kalau ada tuh ini. Ya. Udah enggak usah pakai bahasa Arab, aku enggak ngerti. Ya dapat diam dulu lah. Ini memang firman Tuhan nih. Udah. Udah dibilang aku enggak mau pakai bahasa Arab, aku enggak ngerti. Udah males. Ya, nanti kita baca terjemahannya. Aku nggak ngerti, maaf. Langsung ya aja. Sekalian putih di segini, sekalian putih di rupiah gitu. Aku nggak peduli bahasa Arabmu karena aku nggak ngerti untuk apa. Yang cepet aja. Udah aku turunin lah kalau gitu cara gaya-gayamu. Kenapa sih? Kalau enggak memang harus dibaca original teksnya, kalau keluar kan nggak boleh. Oke, saya kira ya. Aku nggak menghargai, sebentar. Bukan aku nggak menghargai ayat Al-Quranmu, cuma aku nggak ngerti, dan kita sekarang bicara ya doktrinnya, bukan ayat Al-Qurannya yang harus kami tunduk diam karena kami tidak mengimani, kami diam, lalu kamu akan mengatakan kami menghujat, kami menista, kamu laporin polisi. Enggak, pokoknya gini, Mbak Uti dengar aja, biar saya baca originalnya. Polisi, ya udahlah ya, saya turunin aja ya. Ini akal bulus ya, akal bulus nih, Adit ini jahat orangnya ya. Allahu Akbar, kita baca Al-Quran. Ya malas ya teman-teman ya, soalnya kemarin itu ya ada yang bilang Uti menghujat ya orang ayat Al-Quran nggak boleh dibaca. Bukan nggak boleh dibaca ya, ini disclaimer ya, bukan nggak boleh dibaca, kan kita kan lagi debat ya kan, betul nggak Bu Marcelina? Iya ya, yang mengerti bahasanya aja lah. Bahasanya saya kan nggak tahu bahasa Arab ya, kita lama gitu loh.
harus nungguin gitu loh. Kayaknya enggak, itu bukan sesi pengajian gitu ya. Malas, dia udah mulai nggak tahu nih triknya apa. Soalnya waktu itu kan kemarin saya bilang udah jangan itu, langsung di bawah langsung kamu menghujat menista agama kami, nggak menghargai itu, nanti dia akan begitu. Kemarin aja dia udah bilang, kemarin aja dia udah teriak-teriak polisi katanya si Adit ini. Waduh, udah nggak inilah nggak boleh lah gitu. Kalau nggak ada ilmunya nggak usah lah naik. Iya, bukan kami nggak menghargai. Saya bukan kepanasan. Kita bukan kepanasan ya. Hari-hari kan saya dengar juga di dekat masjid di sini orang itu nggak masalah, tapi ini debat. Jadi ya seru gitu loh. Depan rumahku setiap saat ngaji. Ya udah malas. Itu ya, bukan itu, saya itu ya. Nih Pak Kipli kalau Anda mau mendengar jawaban kami, ya Ibu Marcelina nih Pak Kipli ya. Saya kasih waktu ya Pak Kipli. Pak Kipli, ya baca aja, nggak usah pakai dinyanyiin kayak orang lagi di masjid. Ya lama lah, capek orang dengernya. Dan saya juga nggak ngerti. Jangan main gitu kick lah Bu Uti, jangan main kick lah. Kalau nggak ikut saya Pak, nggak ikut aturan ya kick aja. Orang saya juga digituin di tempat Bapak juga, di tempat kalian juga digituin. Nggak ikut ini ya langsung aja. Saya nggak pernah dekop Bu Uti. Iya, kalau saya tempat kalian juga digituin. Ya namanya saya punya ini, saya komal saya berjalan dengan baik. Kalau pada berantem ya diturunin lah. Nanti saya juga kena itu, saya yang tanggung jawab buat saya punya ini. Ya gimana Pak Kipli? Kalau ngomong langsung aja Pak, nggak ikut seleranya. Tadi kan dia langsung ngaji. Nah itu gimana sih? Ya silakan. Iya. Coba yang enteng-enteng aja pertanyaan, gak usah dalil-dalil kesana kemari Bu Uti ya. Nabinya apa? Tuhannya Nabi Musa. Sama Bu Martin aja. Ya. Tuhannya Nabi Musa siapa ya Bu Uti? Bu Uti atau Mbak Marcelina yang jawab nih. Tuhannya Nabi Musa aja yang enteng-enteng. Tuhannya Nabi Musa. Ya pasti tahu lah kami. Abad kami Musa itu Pak. Nabi kami Musa itu yang menjadikan langit dan bumi. Jawab aja Allah lah. kami. Siapa? Ya Allah kami. Alhamdulillah kalau menyebut Allah. Ya Bu Uti kalau menurut Uti. Ya Allah kami lah. Allah kami itu siapa? Yehwa, Yesua. Ya. Ya saya Uti ya di situ kalau Bu Uti. Pak Kipli, ya 2 menit saya jawab. Tuhannya Nabi Musa nih ya, ada di sini ya. Adalah Elohim Yod-Heh-Vav-He, Elohim Bapa, Elohim yang penebus dan juru selamat ya, bukan yang meminta kalian menebus dengan amal nih ya. Kita baca ya, pakai ayat aja ya. Pakai ayat ya, kita baca. Ya kita pakai ayat ya. Nih ya. Di dalam Keluaran 6 kita baca ya, nih dia jelas menerangkan kejadian Keluaran 6 ya. Pakai ayat aja ya, kita baca ya. Oke, di mana menunjukkan Yesus itu Tuhannya Nabi Musa di situ Bukti. Ya, nih ya, Tuhannya Nabi Musa nih ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, ya kan? Akulah Yod-Heh-Vav-He, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Nah ya, Yod-Heh-Vav-He yang menampakkan diri kepada Yakub. Jelas, kalau kepada Yakub Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri, ya kan? Yod-Heh-Vav-He yang menampakkan, dengar. Kalau ya, Tuhan ini kami jelas tidak ya. nampak Bukti. Tidak nampak. Kamu kan Allah. Allah. Tuhan kami. Nah, kami kan Tuhan kami. Yang menampakkan diri, ya ulang, ini yang menampakkan diri kepada Abraham. Nah, kalau di tempat Bapak, Tuhan Bapak tidak pernah menampakkan diri, jadi jelas ya, bukan Tuhan Bapak ya. Ya, Tuhannya Musa bukan Tuhan Bapak. Ya, silakan. Iya. Bukan Tuhan Ibu Uti juga kan? Soalnya Tuhan Ibu Uti kan Yesus. Trinitas. Enggak, Tuhan kami juga. Wah. Nih, saya kok larinya ke situ Bu Uti? Kalau YHWH aja, jangan Yesus. Yesus sama YHWH itu beda Bu Uti. WHWH itulah memperkenalkan diri pertama kali, menjadikan langit dan bumi, baru dia
baru dia turun. Itulah Turun kemana di rahim tuh? roh Allah itu yang Roh Allah dikandung. jadi manusia Itulah gitu. Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Itulah Yesus inkarnasi, dia menjadi firman. Siapa yang pertama kali mengatakan inkarnasi itu? Ilmu siapa? Penjelasan dari siapa kalau Yesus itu jadi Tuhan? Ya, jadi gini Pak, ya nih ya. Yod He Vav He, beginilah firman Yod He Vav He, penebusmu yang maha kudus Elohim Israel. Nah ya kan, jadi Tuhannya Musa adalah Tuhan, dengar, Tuhannya Musa adalah penebus dan juru selamat. Nah ini ya dikatakan ya, bahwa dia adalah juru selamat. Nih dengar lagi ya, Tuhannya Musa nih ya. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Yod He Vav He, dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus Elohim Israel. Nah ya, jadi Tuhannya Musa itu adalah yang menebus. Yang menebusnya siapa? Dengan apa dia menebus? Nah kita baca lagi, dia menebusnya dengan, ya kita baca ya, di dalam Yesaya 55. Ya, dia menebus mengatakan apa Tuhan gini. itu Bu Uti di situ? Menebus dosanya siapa di situ? Tuhannya. Menebus manusia. Punya hutang sama siapa Tuhan itu? Kayak pegadaian gitu, nebus punya hutang ke siapa gitu. Ya karena kau sudah berbuat dosa. Nah, itu ilmu Paulus itu. Paulus jangan ke bawa ke sini Paulus. Belum ke Paulus. Soalnya Paulus yang klaim pertama itu Yesus jadi Tuhan. Nanti saya turunin lagi nih Pak. Kayak gitu amat sih. Orang mau ngomong Pak. Kami mau ngomong. Ya. Jangan takut Kalau kebenaran Bapak Bu Uti. mengatakan dia menebus, nah ini kan mau dijawab. Aduh pusing amat ya. Rungsing gitu loh Pak, nyung gitu kayak ya pusing ya. Memang betul pusing, soalnya Tuhan yang Esa larinya ke manusia itu. YHWH Tuhan yang Esa dengar dulu mau dijawab. Dengar dulu mau dijawab satu-satu Pak. Bapak kan nanya menebusnya dengan apa? Menebusnya dengan dirinya sendiri Pak. Karena apa? Nih saya baca nih, dengar dulu ya. Karena apa? Di Nahum nih ya, Nahum 1 nih tak bacakan ya. Nahum, Habakuk, Hevanya, Zakaria, Maleakhi nih saya buka ya. Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther. Saya buka dulu kitabnya. Nabi Musa menuhankan kalau yang kamu Esa masih Bu kayak Uti. gitu, gayamu sudah berubah. Aku repot nih kan kayak gini enak Dit. Kayak gini enak. Masa saya harus dengerin kamu lama lagi? Sambil ngaji ya nggak bisa lah, orang kita nggak butuh bahasa Arabmu, saya butuh ini langsung. Capek nunggunya ya, bukannya tidak menghargai ya, Dit, ini disclaimer, saya tahu niat kamu jahat ya. Ya dulu kamu nggak kayak gitu ya, tetapi ini jelas ini jahat ini niatnya ya. Dev ya. Soalnya kemarin itu teman-teman kayak gini, saya bilang ini Nasir bilang Uti menghina, mari lapor, katanya Uti menghina orang baca Al-Qur'an aja. Ini nggak usah laporan Bu Uti, santai aja, cuma gitu. cari pengalaman, cari pengetahuan gitu. Ya kita kan diskusi. Ya, jangan lapor-laporan Bu Uti juga, jangan sensitif dia mengambil gitu. keuntungan, mengambil kesempatan Adit ya. Jangan seperti itu lah. Lanjut ke persoalannya Bu Uti yang tadi Tuhan Nabi Musa yang Esa tadi. Esa itu satu atau gimana Bu Uti? Lanjut Bu Uti. Ya dikatakan Tuhan itu Yod He Vav He itu Elohim yang cemburu dan pembalas. Yod He Vav He itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Yod He Vav He itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya ya. Nah, tetapi ayat yang ketiga, Yod He Vav He itu panjang sabar dan besar kuasa. Nah, lalu dia bilang, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah sekalipun melepaskan orang yang berdosa. Sekali berdosa itu tidak dibalas Pak, tidak dihukum. Semua dosa harus dihukum. Tetapi masalahnya apa? Dia mengatakan dia begitu mengasihi orang-orang yang harus dia hukum itu. Masalahnya orang-orang yang harus dia hukum itu semuanya sudah harus dihukum. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tetapi masalahnya semua orang-orang yang harus menerima penghukuman itu, dia begitu mengasihi orang-orang yang harus kena hukuman ini. Oleh sebab itu dia mengambil tempat supaya dia bisa menghukum dosa itu dalam dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dia menanggung kutuk dosa kita ini. Siapa saja yang ditebus itu Bu Uti. Bagian siapa saja manusia kalau yang percaya sama dia. Yang dikatakan yang begitu besar kasih Allah. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak baca itu, siapapun yang percaya, Bapak pun bisa selamat kalau Bapak menerima dia. Kalau Bapak sebelum Yesus disalib itu enggak ada penebusan sebelum Yesus lahir itu Bu Uti. Dosa-dosa yang lain itu masih belum terkabulkan gitu sebelum Yesus disalib gitu. Masih belum ditebus dosanya. Sebelum disalib kan orang Israel itu kan pakai hewan-hewan korban, Pak. Baca di dalam Imamat. Emangnya enggak ada hewan lagi? Tuhannya bisa disalib di situ, Bu Uti. Sebelum Tuhan Yesus datang, mereka mensosialisasikan dengan memotong hewan korban yang tidak bercacat, tidak bernoda, Pak. Karena pengampunan dosa itu hanya ada di dalam darah, Pak. Di dalam Ibrani 9 ayat 22. Yang paling aneh di sini sampai darahnya Tuhan itu dikorbankan. Kenapa Tuhan itu tidak maha kuasa? Kok sampai digantung-gantung, sampai dipaku, sampai tangannya bolong? Itu sudah dinubuatkan para nabi tuh. Dia hanya menggenapi nubuatan. Nubuatan menggenapi itu hanya pemikiran Anda sendiri. Bukan pemikiran, ada tertulis. Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Mas jelas sudah menubuatkan. Bacakan. Nih, saya kasih ilustrasi, dengar dulu Pak Kipli. Kalau Yesus menebus dosa manusia itu sudah dengar dulu Pak Kipli. Aduh Pak Kipli dengar dulu Pak. Papa nanya. Ya, Papa nanya. Kok harus darah Tuhan? Dengar Pak. Kok harus darah Tuhan gitu kan? Bapak nanya. Kenapa harus darah Tuhan? Selain Tuhan untuk kita sendiri sama dia ya, capek banget ya. Capek ngomongnya nih Pak. Tolong dengar dulu orang ngomong dong. Oke. Ya, Bapak enggak. Kenapa harus darah Tuhan? Karena nih, kasih tahu nih Pak ya. Sekali lagi saya kasih tahu. Orang berdosa itu udah masuk dalam kategori orang yang kotor, najis dan tidak lagi bisa membela dirinya. Kain yang kotor tidak bisa lagi menyucikan dirinya itu dengan dirinya sendiri. Yang bisa menyucikan kain yang kotor itu cuma sabun yang bersih, yang higienis, yang resik. Nah, begitu juga dengan Bapak. Ketika Bapak udah berdosa, Bapak itu sudah kotor, sudah najis, hubungan Bapak dengan Elohim itu sudah terpisah. Apapun yang Bapak lakukan, nggak ada lagi bisa menghubungkan Bapak itu dengan Elohim. Ya, yang bisa menolong Bapak itu, dengar, yang bisa menyucikan Bapak itu, dengar, yang bisa menyucikan Bapak itu, dengar, yang bisa menyucikan Bapak itu kembali adalah Dia satu-satunya yang kudus, yang bersih, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Makanya Yesus itu satu-satunya kan tercatat di kitab Bapak juga dibilang Yesus itu satu-satunya yang suci. Bukan tercatat kan dia Tuhan di situ Bu Uti. Dia Nabi anak Maria. Dulu itu kan Isa-Isanya kamu. Saya cuma kasih gambaran. Iya, kan Bu Uti tanya di tercatat di Al-Quran kami itu Isa. Kalau Yesus saya nggak kenal. Apalagi Tuhan dari manusia. Capek banget udah. Pusing. Capek banget neranginnya. Enak aja ngapain kalau nggak mau dengar. Udah pusing ya. Udah teman-temannya capek banget ya. Jadi satu-satunya yang tidak berdosa itu kan Yesus. Ya, Yesus itu ibarat sabun yang bisa menebus, yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Ya, dia itu ibarat sabun. Manusia berdosa itu udah nggak bisa menolong dirinya sendiri. Alkitab kami mencatatnya begitu. Orang berdosa itu cuma bisa ditebus, ditolong, diselamatkan. Ya, itu yang harus kamu ketahui. Ya, itu dia. Capek ya, Bu Mersalina ya. Capek banget neranginnya. Ih, mulut sampai capek. Orang mau ngomong, dia ngomong lagi. Gimana ceritanya itu? Lebih baik kita ngobrol di atas daripada punya yang mau nanya tapi nggak mau dengar. Capek sekali. Ih, capeknya ngomong, capek sekali. Iya. Mau ngomong aja harus berjuang, harus didengarkan. Ya. Bang Hala. Pak Andre mau bicara.
Bang Halawa, silakan Pak Halawa. Salam sebenarnya artinya Salam. sebenarnya ini agak seru juga ini pembahasannya ini. Tadi saya dengar aja. Saya ini mau bergabung juga, artinya saya juga tanggapan sedikit mengenai hoax yang disampaikan Ibu hoax ya tadi ya. Artinya mengapa karena misalkan kita tadi yang sebelah ini, artinya walaupun bagaimanapun jelaskannya kalau memang dia hanya mencari kesalahan, itu tidak akan masuk dalam pikirannya. Betul. Bagaimanapun kita sampai merontok rambut kita ini kalau hanya tujuan bukan mencari kebenaran atau merespon atau bagaimana. Jangan buang kalau mutiara. Hanya pasti tidak akan masuk. Tidak akan masuk bagaimanapun kita sampai rontok rambut kita itu nggak bakal, karena niatnya bukan apakah ini benar atau tidak. Artinya kalau seandainya dia orang sebelah RT 0506 pasti dibandingkannya bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Tapi karena niatnya mencari kesalahan, menjelekkan atau bagaimana, itulah tidak akan masuk bagaimanapun Ibu menyampaikan dan juga rekan-rekan tadi yang saat tidak akan sampai dalam hatinya itu, karena niatnya bukan untuk membandingkan atau ditengok nanti kalau di buku saya bagaimana ya, bagaimana di sini, apakah ada jaminan keselamatan itu di buku saya, kalau di sini kok ada jaminannya, apa ya, di mana letak kesalahannya. Nah, di sini udah dijamin orang itu masuk surga, tapi sebelah sini tidak ada jaminan. Berarti itulah kalau seandainya adanya bagaimana dia bertanya dengan ini dia mencari kesalahan, dia selalu menjelek-jelekan, itu tidak akan masuk bagaimanapun Ibu menyampaikan sama dia, Bu. Mungkin itu aja, saya dengar aja dulu. Ya betul. Tak usahlah kita kasih mutiara kepada itu, ya, berharga mutiara itu. Capeknya Pak, capek banget kita ngomong, dia ngomong lah, bukannya mau. Selamat siang Bu Uti. Selamat siang Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Ya, memang mengomentari dari Pak Umar tadi. Ya, memang inilah repotnya kalau hanya mengakui kitab sebelumnya, tapi tidak pernah baca, tidak pernah tahu isi kitab sebelumnya. Lah ini fakta Pak, kita lebih tertua. Ya, sudah jelas kan di Quran 68, di Al-Maidah 68 itu mengimani kitab sebelumnya. Iya. Sebentar saya lanjutkan. Silakan, Pak. Sering bertanya. Padahal kalau kita nah yang jadi pertanyaan, kalau memang mengimani kitab Allah, mengapa narasi-narasi di kitab-kitab sana itu tidak tertulis di kitab yang menyebabkan umatnya bingung? Kalau mereka membaca kitab-kitab sebelumnya, mulai dari berdosanya Adam dan Hawa, saya kira tidak akan bertanya lagi mengapa Tuhan harus menjadi firman yang berubah menjadi manusia, kan begitu. Nah, karena mereka kehilangan kitab sebelumnya, sehingga pada saat kitab terakhir muncul akan kebingungan, kan begitu. Nah, inilah benang merahnya, karena kehilangan kitab sebelumnya. Iya, betul Pak. Ya, kalau mau jujur ya itu, kita harus menggali kitab sumber awalnya. Kan kitab terakhir itu tidak akan muncul tanpa kitab sebelumnya, kan? Karena bersumber dari kitab sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa kitab terakhir tidak secara utuh menjelaskan kitab sebelumnya? Iya, itu aja, karena terima comot-comot. Iya, bener lah. Sejarah membuktikan. Siapa yang tertua? Kemudian lagi, dan kitab kita terbuka untuk dibaca semua orang. Jadi kenapa harus mengaku lagi ini meluruskan? Apa mau diluruskan? Cobalah dulu kita tentang Ishak dengan Ismail itu. Siapa yang sebenarnya yang dikorbankan itu? Kan gitu kan? Beda jalur ceritanya sudah. Jadi kalau kita bilang nggak sama, mereka nggak terima gitu loh. Kalau di Alkitab kan, Bu. Iya. Ya, ini pandangan dari kami yang berseberangan ya. Karena kalau saya kan sudah membaca kitab sebelumnya. Sebetulnya kalau kita merunut pada ajaran leluhur Nabi Musa, ini kan sederhana sebetulnya mengajarkan itu. Karena kematian Adam dan Hawa kalau di kitab sebelumnya kan dijelaskan secara runut yang menyebabkan adanya kematian, terputus hubungan dengan Tuhannya. Supaya tersambung kembali manusia dengan Tuhannya. Akhirnya muncullah sang juru penyelamat atau yang Mesias.
Nah, begitu ceritanya. Tapi kalau di kitab kami kan tidak dijelaskan. Berdosanya Adam dan Hawa itu dampaknya seperti apa kan tidak dijelaskan. Betul, Sebab hanya kematian sedikit manusia doang. itu tidak dijelaskan Iya. secara runut. Iya. Sehingga kalau kita bertanya mengapa manusia mati, mereka hanya menjawab sesuatu yang hidup itu akan mati, cuma begitu saja. Sehingga dari konsep Adam Hawa yang berbeda inilah memunculkan ajaran-ajaran turunannya yang berbeda-beda. Sehingga mereka tidak mengenal penebusan dosa, tapi mengenal amal baik, mengenal siksa kubur, mengenal api pencucian, kan begitu. Saya ini kan baru belajar tentang Kristen ini kan, maklum saja saya belum begitu pinter. Tapi saya memahami karena saya membaca kitab sebelumnya. Sehingga kalau ada saudara kami yang bingung, itu silahkan membaca kitab sebelumnya karena di Quran jelas 68. Tidak dipandang beragama bila tidak mengimani kitab sebelumnya. Nah, Bahkan rukun tuh. imam jelas mengimani Nah, tuh. kitab Allah. Dan Allah juga menjaga kitab-kitabnya itu. Terus kalau mereka menjawab kitab-kitab yang dulu sudah dirubah, ya suruh membuktikan mana yang belum dirubah, mana yang sudah dirubah. Kalau nggak bisa membuktikan, itu namanya fitnah. Itu saja. Iya, bagaimana mereka tahu jalan ceritanya kalau enggak di Alkitab yang jalan cerita sebenarnya? Karena kalau di Alkitab itu mulai dari penciptaan sampai Yesus datang semua ada di sana dan berkaitan. Nah, runutan daripada pembelajaran ke Yesus itu semuanya diajarkan Musa. Nah, dari sana runutannya itu adalah ke perjanjian baru. Sangkan dikatakan perjanjian lama ke perjanjian baru gitu loh. Mantap nih Pak Rahmat. Itu ada taping. Ya. Mereka mengatakan Ada kitab-kitab taping sebelumnya yang sudah mengatakan dirubah. di perjanjian lama tidak menuhankan manusia. Sebentar, Waduh. jangan ditimpali dulu. Ya, ya. Ya yang jelas kan sudah dinubuatkan terputusnya manusia dengan Allahnya itu karena dosa Adam dan Hawa, dan sudah dinubuatkan suatu saat akan hadirnya Sang Mesias. Sang Mesias itu siapa? Sang Mesias itu firman Allah yang menjadi manusia. Yang dituhankan kan firman Allah bersama Allah tadi yang menjadi manusia, yang sebetulnya Allah sendiri, kan begitu. Nah, inilah kelemahan saudara kita ini tidak membaca kitab sebelumnya. Terus terang saja, kalau saya memahami seperti itu, karena saya sudah menolak dari semacam kebelengguan iman. Kalau dulu membaca kitab sebelumnya kan dilarang, tapi setelah membaca kitab sebelumnya akan tahu benang merahnya terjadi perdebatan yang seperti ini. Ya karena ada narasi yang terdistorsi dari ajaran nabi-nabi dahulu sampai sekarang. Saya kira ini tidak lepas dari kepentingan duniawi sehingga terjadi pembeloan sejarah pengajaran para nabi-nabi terdahulu. Saya kira itu saja. Ya silahkan yang mengimani apa yang menjadi pedoman kitab terakhir, silahkan. Yang sebelumnya ya silahkan, bagi kami ya itu saja. Iya. Kita Karena hanya pada menggunakan dasarnya firman kalau Tuhan kita lihat aja. Allah ini hanya menawarkan keselamatan. Ya, saya Luar biasa. Sedangkan saudara kita akan menawarkan amal baik, amal buruk. Ya silahkan. Itu aja. Iya. Artinya inilah sering kesalahan. Artinya bahwa kenapa sering kita dihujat seperti ini? Karena mereka berpikir bahwa Yesus orang Kristen itu ya bisa disembah manusia ya. Nah, itulah sebenarnya mindsetnya orangnya. Artinya kenapa ya manusia bisa jadi Tuhan? Artinya dia tidak tahu bahwa dari kita tahu daripada amal Yohanes pasal 1 ayatnya ke-1 dalam firman itu adalah Allah adalah firman. Ayat yang ke-14 adalah firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Itu Yesus. Dari Alkitab bahwa Tuhan juga mengatakan begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Dan juga ayatnya yang lain juga mengatakan tadi kalau tidak salah kalau bahwa Yesus gini, artinya Yesus bukan hanya adalah datang ke dunia bahwa dia sebagai Allah yang benar. Kita tahu juga bahwa Yesus datang
balik ke surga waktu selesai pekerjaannya. Bukan hanya satu orang yang melihat dia naik ke surga, ribuan orang yang menyaksikan bahwa dia naik ke surga. Ini bukan dia sembunyi waktu dia naik ke surga, waktu sesudah dia bangkit dari maut, di hari yang ketiga dia menampakkan diri kepada murid-murid, habis itu dia kembali ke surga, ke tata yang tinggi. Apa yang dikatakan, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu. Nah, artinya banyak orang sebenarnya yang menyaksikan, tapi itulah artinya banyak rekan-rekan kita tadi yang istilahnya menyalahgunakan, istilahnya menjadikan pokok, jadi bahwa ketan. Jadi kalau seandainya niat bawis, itu yang saya tapi artinya pasti ada perbandingan. Oh begini ya, di mana ya? Nah, artinya di situ dia makin bertumbuh. Tapi kalau seandainya tidak akan bertumbuh karena mana? Itu adalah manusia. Yang disampaikan tadi rekan kita, kok bisa darah Yesus? Ya memang harus darah Yesus yang disampaikan oleh Ibu Utin tadi, bahwa host kita bahwa harus darah Yesus, karena tanpa darah Yesus tidak akan lepas dari dosa-dosa. Karena hanya darah yang suci yang tidak berbuat dosa, hanya darah yang suci harus tercurah, karena harus memang anak manusia itu harus mati, anak Allah itu harus mati di kayu salib. Nabi firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, para nabi. Kalau tidak ada itu tidak akan ada pengampun karena kita jatuh dari dosa. Itulah manusia pertama adalah Adam, dan manusia kedua penyelamat kita adalah Yesus Kristus. Itulah artinya kita layak untuk memuji nama. Kalau tidak ada darah pasti kita tidak akan belum bisa layak untuk memuji Tuhan. Ya itu aja masukan dari saya. Mungkin ada dari rekannya. Seputarnya. Ini debat apa diskusi, Bu? Tadinya debat, cuman enggak yang ini tadi enggak mengasih kita berbicara, dia langsung bla 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 bla, enggak tahu siapa yang mau didengar, diturunkan tadi dia. Oh gitu. Kalau debat saya enggak. Ya sharing aja yang bagus. Kalau diskusi boleh, karena kalau debat saya tidak ada kompetisi untuk debat gitu. Ya sharing aja Pak, betul. Ya, tadinya debat. Nah, cuman lawannya tadi cuman mencari kesalahan. Kalau debat tuh pakai timer, pakai waktu. Iya. Kalau memang debat. Kalau sharing ya kita ngomong-ngomong pelan-pelan lah, saling berbagi. Pengalaman saya sendiri kan juga masih belajar. Bukan bertanya terus menyalahkan orang lain, bukan. Kita bertanya dalam arti ingin tahu. Karena tidak semua kita tahu kan begitu. Iya. Ya sama Pak, juga saya silakan, saya sekarang ini lagi belajar memahami tentang keyakinan Kristen. Jadi belum ini. Oh sama dengan saya kalau gitu. Nah, Bapak siapa nih? Pak Rahmat. Oh Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini Muslim apa Kristen? Ya, kenapa Bapak ingin mempelajari keyakinan Kristen Pak Toyota? Kenapa Bapak ingin mempelajari? Ingin memahami Bu, ingin memahami Bu. Jadi ya, biar bagus kalau jadi biar nggak ada memaksakan kehendak dari kita sendiri setelah kita memahami keyakinan orang Kristen itu seperti apa, begitu. Iya. Betul. Fanatisme itu merugikan loh Pak, merugikan kita gitu, karena ya memang ya secara ininya ya orang-orang kan akan mempertahankan apa yang dia percayai karena nenek moyangnya gitu kan mempercayai itu, karena menurut kita paradigma orang-orang mempercayai itu sebagai kebenaran, bahkan menurut mereka lah yang benar. Ya kalau ngaku bahwa masing-masing itu benar ya fine-fine aja. Tetapi kan sekarang ini kita sudah masuk pada era di mana semuanya sudah terbuka Pak. Mana yang benar, kebenaran itu udah dibuka habis semua. Kita kan bisa memilih. Karena masalahnya Tuhan itu satu. Tuhan itu satu-satunya yang benar. Di antara yang ngaku-ngaku benar, yang banyak Tuhan, banyak sekali para pemeluk agama yang punya Tuhan sendiri dan mengaku Tuhannya itu benar. Di antara semua yang ngaku benar ini kan kita bisa selidiki, Pak. Supaya kita nanti nggak menyesal di kemudian hari. Ketika kita dipanggil nanti oleh Tuhan, ternyata kita salah jalan gitu kan. Sekaranglah waktu carilah kebenaran itu. Yesus sudah mengatakan, carilah dahulu kebenarannya.
Ya, carilah dulu kerajaannya gitu kan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, cuma satu-satunya agama yang minta kita menguji dia itu ya cuma di Alkitab. Tuhan kami itu ujilah aku, ya kan? Di dalam kitab Perjanjian Lama itu apa dong? Maka ujilah aku, apakah aku di dalam Maleakhi berapa tuh ya? Dia minta diuji, Tuhan yang minta diuji itu artinya Tuhan yang betul-betul benar, nggak takut ketahuan salah. Karena memang nggak ada kesalahan di situ. Karena nggak takut dia salah. Kalau di tempat lain kan jangan bertanya-tanya, karena orang-orang dahulu kalau bertanya-tanya nanti kafir. Itu ada di tempat Bapak itu, pernyataan seperti itu. Ya kan di Quran kan nggak boleh bertanya-tanya, karena orang-orang terdahulu mereka menjadi kafir ketika banyak bertanya. Nah kalau di kita beda, tanyalah, carilah. Ya, selidikilah. Iya, silakan. Buti, saudara kita ini kan mau ingin tahu kebenaran yang terjadi di Kristen. Berilah waktu yang seluas-luasnya untuk bertanya. Kalau Ibu nanti cerita itu mereka maksud itu nggak paham. Biarlah apa yang selama ini menjadi pikirannya biar diungkapkan. Termasuk Ibu yang lain ya jangan menimpali. Biar salah satu dulu ngomong. Ya, silakan Bapak mau tanya siapa? Poinnya. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak Toyo itu. Ya, kalau saya sih karena memang baru ini mendengarkan dialog lintas agama, diskusi ataupun debat. Jadi kita termasuk hal yang baru ini gitu. Bikin TikToknya aja baru hampir 1 minggu nih. Jadi kita mencoba untuk mendengarkan dulu seperti apa gitu. Iya masih baru, benar masih baru saya akui gitu kan. Iya. Tapi tangan ini mau terus ikut gabung gitu. Biar lebih. Selama ini kan ada di YouTube Pak, masih baru memang. Selama ini di YouTube cuman yang bermain lintas agama ini kayak gini dengan tapi sekarang di dunia TikTok itu bagus sekali loh. Ini membuat pekerjaan meringankan pekerjaan apa itu namanya misionaris. Injil diberitakan. Iya sih. Pak Toyo silahkan tanya pada Buti. Mungkin yang selama ini jadikan jalan. Nanti gantian saya. Ya, yang mau saya tanyakan paling hal yang mendasar dulu, yang utama tentang ketuhanan di dalam Kristen, tentang konsep ketuhanan. Kemarin sih udah nanya juga kan ke orang-orang Kristen itu kan, yang dari room sebelah itu. Paling tidak ya kita ada sedikit lah memahami dari mereka, dari jawaban mereka gitu kan. Walaupun tetap satu keyakinan, tapi jawabannya ya masing-masing gitu kan. Beda-bedanya gitu kan. Gitu. Yang paling mendasar sih tentang konsep ketuhanan itu gitu kan. Bagaimana Yesus itu bisa dituhankan gitu. Bagaimana bisa dituhankan gitu. Itu sih. Karena saya memang baru di sini kan gitu. Itu Bu. Ya, jadi kalau saya nanya jawab aja ya Pak ya. Jadi kita ngomongnya bolak-balik aja. Saya mau menggiring pengertian Bapak aja gitu ya. Ahmad ya. Gini, saya mau nanya sama Bapak, Yesus itu kenapa disebut Tuhan? Ya karena memang dia Tuhan dari sononya Pak ya. Dari mana kita tahu dia Tuhan? Ini siapa ya yang pakai itu? Yang pakai ini suaranya Pak Rahmat, suaranya itu ya. Pak. Apa? Nafasnya kedengaran. Nafasnya terlalu dekat Pak. Ya, jadi kenapa? Oh Pak Rahmat, kalau saya ini dulu ya, mute dulu ya. Nafasnya kedengaran banget. Dia pakai mic kayaknya. Ya kan, oh ya udah. Ya kenapa Yesus saya mute Pak. Sudah saya mute Pak. Oh, ya makasih Pak. Ya kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Yesus memenuhi segala kriteria ketuhanan. Kriteria ketuhanan siapa? Kriteria ketuhanan dari seluruh agama-agama di bumi, termasuk agama Bapak. Nah itu ya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia bukan cuma memenuhi segala kriteria yang disebut Tuhan, tetapi Yesuslah satu-satunya dari semua yang ngaku Tuhan membuktikan ucapannya, gitu ya kan?
Dialah satu-satunya manusia di muka kolong langit ini yang tidak ada mayatnya, yang tidak tunduk kepada maut, dan yang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menjadi saksi. Dia kembali lagi ke sorga. Sesuai dengan pernyataannya, aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Ya kan? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena sekali lagi saya bilang ya, dia memenuhi segala kriteria ketuhanan. Kriteria ketuhanan itu apa? Satu, ya kan? Hanya Tuhan yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, ya kan, di hari kiamat. Kalau Bapak baca, ini saya ambil ringkasannya aja Pak ya. Jadi ayat-ayatnya saya nanti kalau nanya baru saya kasih ya. Ya, hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Sedangkan di tempat Bapak, yang Tuhan di tempat Bapak itu kan dia yang menghakimi kan Pak. Dia akan memasukkan Bapak ke neraka atau ke surga. Nah di tempat kami itu Yesus Pak yang punya kuasa itu. Nah satu ya. Yang kedua ya kan, hanya Tuhanlah yang pencipta langit dan bumi. Nah gitu kan. Di tempat kami di dalam Yohanes dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi. Ya gitu kan. Ya, pencipta langit dan bumi itu berdasarkan firman, dan Yesus itu adalah firman. Oleh sebab itu di dalam Kolose juga ya, di dalam dialah telah diciptakan segala yang ada di bumi, di langit, dan di mana-mana gitu kan. Ya, jadi kenapa dia disebut Tuhan? Karena dialah pencipta langit dan bumi. Nah gitu kan. Kenapa dia disebut Tuhan? Karena apa tadi? Dia memiliki kerajaan tahta di langit-langit beserta dengan malaikat-malaikatnya. Yesus tercatat malaikat itu adalah miliknya, malaikat itu adalah pelayannya, dan Yesus tercatat bahwa dialah yang empunya kerajaan, dia bertahta di dalam kemuliaannya. Bapak baca itu di dalam kitab Matius 19:18 itu lengkap. Yesus memiliki tahta, Yesus memiliki malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu adalah pelayannya. Oke? Ya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena hanya kepada dialah kita meminta, karena kepada dialah kita memohon pengampunan dosa, karena dialah yang berkuasa mengampuni dosa, karena dialah yang berkuasa menjawab seluruh doa kita. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, mintalah kepadaku apa saja ya yang kamu ingini ya, dan kamu akan menerimanya gitu kan. Dan Yesus juga berkata, anak di dunia ini, anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Nah ya, kenapa Yesus disebut Tuhan ya? Karena dialah yang empunya kerajaan sorga, ya kan? Dia mengatakan, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan di mana supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dia mengatakan sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan dia akan kembali ke sorga dan akan menjemput kami orang-orang yang percaya untuk bersama-sama dia di sorga. Ini ada semua Pak kriteria ketuhanan itu Pak ya, apalagi yang menyebut dia Tuhan ya. Lalu dikatakan ya bahwa Tuhan dialah yang berkuasa membangkitkan semua orang mati nanti ya di akhir zaman. Dan Yesus di dalam Alkitab kami jelas mengatakan ya di dalam Yohanes, kitab Yohanes 6 itu banyak sekali, 5 kali dia mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Nah ya kan, di dalam manapun mengatakan bahwa Tuhan itulah yang empunya yang gaib-gaib, dialah yang empunya mukjizat. Alkitab kami jelas mengatakan bahwa Yesus itu pemilik segala yang gaib-gaib. Yesus itu pemilik segala mukjizat-mukjizat ilahi, ketuhanan ilahi itu dia yang punya. Oleh sebab itu ketika dia mengutus ke-12 muridnya, dia memperlengkapi muridnya dengan segala mukjizat ilahi, ya kan? Karena dialah yang empunya yang gaib-gaib itu, ya kan? Di kitab Anda dikatakan bahwa hanya Allah lah sendiri yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, ya. Karena dialah yang akan karena dialah yang berperkara di hari kiamat itu. Di tempat kami Pak, yang memberikan pengetahuan gejala-gejala tentang tanda-tanda hari kiamat itu Yesus. Kamu baca itu di dalam Matius 24, ya kan? Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 itu di ayat 22 itu, ya kan? Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Bahkan dikatakan bahwa dia akan datang berserta dengan malaikat-malaikatnya di langit-langit untuk menjemput orang dan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan seluruh manusia ini yang percaya kepada dia. Dari keempat penjuru bumi, kami akan diangkat nanti bersama-sama dengan dia.
Kalau di tempat Bapak dikatakan Isa itu dia adalah pertanda di hari kiamat, dia akan datang bersama dengan membunuh Dajjal-Dajjal. Tetapi itu versi di tempat Anda. Tetapi inilah dia, ya, Yesus itu. Ya, kalau Bapak menanyakan dari mana dia disebut Tuhan, nah itu banyak sekali, Pak. Nggak cukup mulut saya untuk ngomong ngasih taunya, gitu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha tahu, oh dia sangat maha tahu, Pak. Ya, dia bahkan mengetahui, di Alkitab mencatat dia mengetahui isi manusia, isi hati manusia. Sebelum manusia itu ngomong dia udah jawab gitu, karena dia tahu isi hati manusia. Apa? Sayur, perkedel. Ya, itu aja. Beli itu aja ayam goreng. Jangan panjang-panjang putih. Bingung ya, nanti. udah itu dia, silakan ya. Jadi jelas ya. Seluruh kriteria ketuhanan Yesus punya, Pak. Ya, jadi nggak bisa nggak dibilang Tuhan. Dia lah yang punya. Aja dulu, beri kesempatan ya, untuk bertanya. Nah, sampai Nanti di sana mengerti, Mas Toyota. Iya, itu tadi bukti ketuhanan. Lancar. Semangat 45 itu. Memang itulah. Ini Pak Yoto. Kalau saya pertama kali mengenali, ingin belajar dulu tuh. Iya, makanan kita ya, Bu Tia. Makanan ya. Ibu siapa nih? Gini, Putih. Marcelino. Ya. Nanti akan nyambung dengan pertanyaan Pak Yoto. Kalau saya ini mempelajari sebelum ada agama terakhir Islam dan Kristen, saya pelajari itu dulu. Sebetulnya nabi-nabi dahulu itu gimana toh mengajarkan tentang pengenalan Tuhan. Kalau kita melihat perjanjian lama kan berdosanya Adam dan Hawa itu membawa pengaruh manusia terputus hubungannya dengan Allah. Makanya supaya manusia ini kembali kepada Allah harus ada yang namanya penebus, penyelamat. Makanya diramalkan di dalam kitab Musa itu akan lahirlah juru penyelamat yang menghubungkan manusia yang sudah berdosa karena dosa Adam dan Hawa itu kembali kepada Allah, tidak lagi mati dalam neraka kekal kan begitu. Kalau di kitab kita kan Pak Yoto tidak disebutkan berdosanya Adam dan Hawa itu tidak disebutkan pengaruhnya seperti apa kan tidak disebutkan. Kalau di perjanjian lama itu jelas Pak Yoto. Orang yang berdosa itu akan mati. Makanya kita manusia ini mati. Hidup tidak kekal karena telah berdosa. Itulah yang disebut konsep dosa waris. Kan saya pahami seperti itu. Iya. Makanya pada abad ke-1 Allah ini menggenapi janjinya akan diutus anaknya yang berupa firman tadi nuzul menjadi manusia yang kita sebut Yeshua Hamasyah kan begitu. Ini maaf Bu Uti, nanti kalau salah dibetulkan ya. Pak, Bapak juga pintar, saya nggak bisa betul-betulin omongan orang, Pak. Saya mah diem aja, saya nggak suka mengadili. Enggak, maksud saya kan pemahamannya sama dengan Pak Yoto saya ini. Belajarnya kan kok bisa jadi Tuhan seperti apa? Karena harus dari awal dulu toh Bu Uti, nggak bisa dari tengah. Kalau dari tengah bingung yang bertanya. Iya, karena dosa yang ini pertama. Ini bahasa yang kurang awam saya ini, Bu. Iya, lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, kalau di tempat kita kan enggak toh Pak Yoto. Kalau tempat kita berdosanya Adam dan Hawa itu enggak disebutkan dampaknya seperti apa. Termasuk manusia mati itu ya enggak disebutkan. Kalau kita jawabnya ya barang yang hidup akan mati, cuma dijelaskan seperti itu. Tapi dalam kitab Musa itu dijelaskan secara panjang Pak Yoto. Memang saya enggak apa ayatnya. Intinya manusia mati itu karena dosa. Bukan karena dicabut oleh malaikat, dicabut oleh Allah, enggak. Karena dosa dari Adam Hawa tadi loh Pak Yoto. Nah kemudian dalam sejarah orang Yahudi untuk menebus dosa itu pakai korban binatang, darahnya dioles-oleskan di pintu, terus harus mengikuti hukum Taurat, ibadah ritual yang bertele-tele tadi. Tapi karena Allahnya Abraham Musa ini sudah berjanji akan mengutus Sang Mesias, makanya pada abad ke-1 itu lahirlah Sang Mesias yang kita sebut Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah. Itu sebetulnya firman Allah yang nuzul menjadi manusia, yang dalam kehidupannya ditulis oleh 4 orang. Itulah yang kita sebut Injil. Lah isinya apa? Isinya tentang teladan-teladan hidup yang dilakukan oleh
Yosua, Masiah itulah yang diikuti. Makanya orang Kristen cuma 2 kuncinya kalau ingin kembali kepada Allah untuk selamat, percaya dengan Yesus. Yang kedua mengikuti teladan hidupnya, cuma itu. Kalau di tempat kita kan enggak, harus mengumpulkan amal yang banyak. Nanti kalau amalnya terkumpul akan ditanya malaikat apa agamamu dan seterusnya itu. Kemudian nanti akan masuk api pencucian Maryam 71. Setelah itu baru di padang mahsyar, setelah itu baru masuk surga, kan begitu. Nah, ternyata konsep Kristen tidak seperti itu. Oke, silahkan Mbak Yoto. Sama belajar loh ini. Iya, jadi Pak ya, dosa ini tadi kan dari Adam dan Hawa. Bapak sudah baca ya. Jadi setelah dihukum manusia tadi, bahwasanya si wanita Adamnya sudah dihukum, Hawanya sudah dihukum, maka pada waktu itu ya dihukum pula lah ya. Hukuman tadi apa? Dikatakan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ceritanya Pak. Inilah disiapkan keturunan wanita itu. Jadi ketika firman ini sudah tertulis di sana bahwasanya keturunan wanita itu sangat dipersiapkan Pak. Karena apa? Kalau Tuhan itu sendiri datang, ya Yosua itu sendiri datang, nggak muat dunia ini, ya nggak muat menampung dia. Karena kita ini ciptaannya kan sama kayak anak-anak loh, yang membuat masak-masakan itu. Apakah dia bisa masuk ke rumah yang dibuat-buatnya itu? Kan enggak kan? Itu saya bayangkan sedikit kan seperti itu kepada anak. Dan kemudian di sana dikatakan harus digenapi, ya. Apa itu? Dari sana itu keturunan wanita itu siapa? Berarti keturunan Abraham, Pak. Nah, inilah keturunan Abraham ini tadi. Apa dikatakan keturunan Abraham? Itu Kejadian 12:3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini keturunannya, keturunan Abraham ini. Kemudian dari Abraham dia keturunannya Ishak, Pak. Nah, dari keturunan Ishak inilah ya ayat Kejadian 17-nya ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, itu tergenapi Pak. Itu kelahiran Yesus, ketika Yesus mulai ya datang ke dunia, itulah pengilhaman itu tadi ya, dipersiapkan wanita ini tadi dari keturunan Ishak. Nah, kemudian keturunan Yakub ya, keturunan Yakub dari Ishak tadi Yakub. Nah, bilangan ini tadi mengatakan aku melihat dia. Nah, kemudian sudah dari keturunan Yakub, dari keturunan Yehuda lagi Pak. Kemudian pewaris tahta Daud lagi dia katakan. Nah, siapa itu? Sudah dinubuatkan. Siapa bahwa Yesaya berkata, Yesaya 6. Dia apa dikatakan di sana Pak? Besar kekuasaannya dan raja damai, tidak akan berkesudahan. Ia adalah tahta Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasar dari pengokohannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, itulah dia Pak, karena kita tahu Tuhan itu sudah ya, Yosua tadi, pencipta tadi sudah mengatakan bahwasanya dari upah dosa adalah maut ini tadi, maka dari garis keturunan wanita itu sudah saya contohkan kepada Bapak, garis keturunan wanita siapa aja tadi. Kemudian dinubuatkan Pak, itulah sudah dinubuatkan bahwasanya garis keturunan siapa lagi. Makalah itulah wanita itu Maria. Jadi dipersiapkan sungguh lama sekali Maria ini Pak, supaya bisa dia mengandung roh Allah ini tadi, Roh Kudus ini tadi. Nah, itulah yang dikatakan dia dilahirkan di Bethlehem. Sudah para nubuatan lagi.
Siapa yang menubuatkan? Mika, Nabi Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah di Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, itulah dia. Jangan panjang-panjang, Bu. Iyalah, biar bapaknya tahu. Nggak nyambung nanti. Biar bapaknya tahu maksudnya. Nah, biar bapak tahu keturunan siapa itu. Karena kan selalu dikatakan itu kenapa Yesus itu datang? Inilah jawabannya. Dari keturunan siapa tadi? Sudah saya katakan dari keturunan, dari awal tadi sudah saya katakan keturunan Abraham, keturunan Isa, keturunan Yakub, keturunan Yehuda, pewaris tahta Daud. Itulah dia di Bethlehem, itulah wanita tadi yang mengandung. Nah, sampai di sini dulu ya. Itulah dikatakan bahwasanya kenapa? Tadi kan Ibu Uti sudah katakan kenapa dia menjadi layak sebagai dipanggil Tuhan, kan? Sudah Bapak dengar tadi kan? Dan kemudian dari keturunan itu, keturunan yang saya sebutkan tadi, di sanalah keturunannya lah yang akan mengandung firman itu, yaitu Yesus sendiri yang berubah menjadi manusia. Ya. Jadi itu detail banget, Pak. Dan kemudian lagi kelahirannya itu sudah dinubuatkan pula, Pak. Dia dilahirkan. Tadi wanita masih saya singgung ya. Jangan dikatakan itu Maria, wanita katanya kan. Ya bisa aja dari ibu ini. Itulah dia jawabannya. Dari mana wanita yang mengandung firman itu? Ya, itulah Maria. Dan silsilahnya itu bisa Bapak baca ketika dibuka Perjanjian Baru, Matius itu, di situ sudah ada silsilahnya, Pak. Nah, itu dia sampai di situ dulu. Terus Pak, lanjut. Makasih Bu penjelasannya. Ini sebelumnya Pak Rahmat ini Muslim apa Kristen? Sampai saat ini masih Muslim. Saya juga ingin mencoba mendalami seperti apa sih keyakinan saudara Kristen ini. Ya. Karena begini Pak Yoto, kan ada salah satu ayat Quran yang menyebutkan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kalau kamu ragu tentang apa yang kamu perdebatkan, tanyalah pada ahli kitab. Ternyata setelah saya baca kitab-kitab awal dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Musa, turunnya kepada nabi-nabi berikutnya sampai Perjanjian Baru yang kita sebut kitab Injil itu, kok ceritanya berbeda gitu loh. Contohnya begini Pak Yoto, dalam konsep Adam dan Hawa itu ternyata beda Pak Yoto. Kalau di saudara Kristen itu kejadiannya Adam dan Hawa itu di bumi. Kalau tempat kita kan di surga. Sehingga kadang-kadang bertanya, kalau di surga, apakah mungkin manusia berbuat dosa di surga sehingga Adam dan Hawa diusir dari surga? Kan begitu. Kemudian manusia mati. Ini manusia mati itu kalau dalam kitab sebelumnya penjelasannya rinci. Manusia mati itu akibat dosa waris tadi Pak Yoto ternyata. Bukan karena dicabut oleh malaikat, enggak. Karena sudah ada ketetapan barang siapa yang makan buah pengetahuan akan mati. Sehingga kita ini mati. Termasuk anak keturunan kita mengalami kematian. Jadi fana Pak. Dulu kalau enggak minum obat, enggak makan obat enggak melanggar itu enggak fana, tetap kekal di bumi. Suaranya masuk. Oh iya enggak saya ini ya jadi fana ya karena dosa manusia itu menjadi fana menjadi mati secara daging. Mati itu secara rohani juga Pak. Kutuk dosa. Mati secara rohani yang pasti. Secara kutuk dosa ini mati kita Pak. Kita menjadi manusia fana itu karena kena kutuk. Karena apa? Karena kita sudah berbuat dosa. Adam telah berbuat dosa. Ini boleh saya terangin nggak? Ya jadi begini Pak ya. Boleh saya terangin nggak? Buti ya silahkan. Ya, jadi gini ya Pak. Sambil komparasi. Ya, jadi gini. Ya, kenapa Pak? Silakan. Gini Bu. Kayaknya sih terlalu panjang nih Bu. Itu buah kehidupan benar itu. Kalau panjang susah masuk bagi orang awam. Benar-benar. Saya kan masih awam. Ya betul. Ya, karena saya masih baru memahami, terutama yang dasar-dasarnya dulu Bu. Tentang konsep ketuhanan gitu. Tentunya kan semuanya itu
petunjuknya kan ada di kitab ya Bu ya. Ya. Tentang ketuhanan itu. Nah, jadi kalau ketuhanan Yesus itu pasti tentu sumbernya dari kitab juga kan Bu. Ada nggak ayat yang lebih detail atau yang spesifik, yang lebih ringkas tentang ketuhanan Yesus tadi, bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan gitu. Kalau di Islam kan surat Al-Ikhlas itu gitu kan, bagaimana Tuhan itu kan, Tuhan itu satu kan, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, kemudian tidak ada yang menyamainya. Nah, itu kalau orang awam simple benar untuk memahaminya itu gitu kan. Kalau di kitab Kristen sendiri ada nggak ayat untuk memahami tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa gitu Bu? Oh, dia mau tanya itu Tuhan. Ya, semua saya jawab ya. Ya, jadi kan tadi saya sudah kasih tahu ya. Semua. Nah, jadi begini ya, yang perlu kamu ketahui ya, ini ada konsep ya. Konsep kalau kami menyebut ketuhanannya itu, ketuhanannya Yesus itu bukan mengatakan Tuhan ya. Tetapi itu berdasarkan latar belakang, karena orang-orang Yahudi pada masa dulu ya, ketika dinubuatkan bahwa Tuhan itu Elohim akan datang menjadi anak manusia ya, dan orang-orang Yahudi itu tahu ya, dia akan disebut firman yang menjadi manusia, lalu dia akan disebut anak Allah. Nah, itu dia. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu, pada masa Yesus Kristus itu, ketika ada yang mengaku anak Allah, mengaku Mesias, itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah, artinya ngaku Tuhan. Itu yang harus kamu ketahui, karena ini cerita latar belakangnya begitu. Paradigma orang Yahudi itu mengaku ya, percaya bahwa karena kan mereka sedang menunggu ya kedatangan anak Allah itu ya. Jadi ketika Yesus mengaku anak Allah, dia kan disalibkan. Ya, dia disalibkan karena apa? Dianggap menghujat Allah. Kenapa menghujat Allah? Karena dia ngaku Tuhan di situ. Nah, itu harus kamu ketahui. Jadi kalau di mana Yesus ngaku Tuhan dengan menyebut dirinya anak Allah, anak the Son of God ya, anak tunggal Allah, ya kan, menyebut dirinya Mesias, itu artinya dia mengaku Tuhan. Bahkan dia mati ya, mati di kayu salib itu dengan tuduhan karena dia ngaku Tuhan. Itu yang harus kamu ketahui ya. Tetapi untuk menyebut dirinya Tuhan sendiri pun banyak, ya kan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan, gitu kan. Bahkan dia menerima sembah sujud dari orang ya, di dalam Yohanes 9 kamu baca. Ketika ada orang yang ini kan, ada orang yang dia sembuhkan oleh Yesus itu, lalu dia nanya ya, percayakah engkau kepada anak manusia, gitu kan. Lalu kata orang lumpuh itu yang sudah disembuhkan, anak manusia itu siapa? Apakah dia Tuhan? Gitu kan. Aku mau menyembahnya. Lalu Yesus mengatakan, kamu bukan saja sedang berkata-kata, berkata-kata dengan dia, yang di hadapanmu itu dialah itu, gitu kan. Lalu orang lumpuh itu bilang, iya Tuhan, aku percaya. Lalu dia menyembah Yesus. Ya, lalu Yesus menerima sembah sujud itu. Dan yang berani menerima sembah sujud bukan rasul, bukan nabi, nggak ada yang berani menerima sembah sujud sebagai Tuhan. Dan Yesus menerima sembah sujud sebagai Tuhan. Ya, bahkan dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu artinya mengaku Tuhan. Dan ketika dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, itu kan Bapa itu kan Tuhan kan? Ya, itu artinya juga ngaku Tuhan. Bahkan dengan kuasanya, dengan hebat lagi dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi dan di sorga. Nah, itu juga artinya ngaku Tuhan. Ya, karena Tuhan itu kan artinya penguasa, Pak. Coba buka di KBBI, penguasa alam raya bumi ini. Dan Yesus jelas mengatakan segala kuasa baik di bumi maupun di sorga telah diserahkan kepada Yesus. Artinya itu apa? Yang ngaku Tuhan juga, gitu kan. Lalu Yesus bahkan mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu ngaku apa? Ngaku Tuhan. Cuma masalahnya ini kan semua ada dalam konteks ya, konteks pengertian agama mereka pada zaman dulu, dan ini dalam cerita pada zaman dulu ya. Jadi ini semua pengakuan ketuhanannya itu nggak seperti cara orang Muslim. Akulah Tuhan, sembahlah aku untuk mendirikan sholat. Enggak kayak gitu. Ya, karena Yesus itu datang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi
Kan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu telah datang menjadi manusia bukan untuk minta disembah sujud, Pak. Nah, itu masalah, kamu harus lihat. Bahkan dia datang itu untuk mati di kayu salib. Oleh sebab itu dia nggak mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku, akulah. Enggak. Bahkan dia itu mengambil kodrat, mengambil rupa manusia, bahkan rupa yang paling rendah. Ya. Nah, tetapi bagaimana cara dia menyatakan bahwa dia Tuhan? Nah, itu dia. Dengan mengaku anak Allah, aku datang dan keluar dari sorga, aku berasal dari atas, aku mempunyai kerajaan sorga, ya semua kerajaan sorga baik di bumi dan di sorga itu adalah milikku. Aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus itu ya mati di kayu salib karena ngaku Tuhan, karena ngaku anak Allah. Nah, ini cara dia melakukannya sesuai dengan latar belakang sejarahnya seperti itu, gitu ya. Kalau untuk ngaku Tuhan ya ada juga, tapi ingat ya dia nggak minta disembah karena apa? Dia justru datang untuk menyelamatkan dosa manusia, mati di kayu salib ya. Maksud kedatangannya itu untuk dia menyerahkan dirinya yang kudus itu untuk mati di kayu salib, gitu loh Pak ya. Gitu ya, ngerti nggak? Ada yang tidur ini Pak Rahmat kedengaran. Pak Rahmat, aku tambahin satu Enggak, ayat saya ya. memperhatikan. Silakan Pak Yoto lagi. Pak Rahmat, itu apa satu ayat lagi tak tambahin. Itu di kitab Wahyu 1:8 Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah yang maha kuasa. Siapa lagi yang maha kuasa kalau bukan Tuhan? Itu Wahyu 1:8. Kamu buka ya, arti Tuhan itu artinya penguasa. Ya, orang mereka bilang kan itu kan kurios gitu kan. Tuan, ya memang iya, Tuan juga artinya penguasa, ya kan? Yesus itu kurios memang, Tuan, ya Tuan. Tetapi Tuan apa? Tuan di atas segala Tuan. Tuan penguasa langit dan bumi. Kan Yesus mengatakan segala kuasa, ya Tuan langit dan bumi. Ya Tuan di atas segala Tuan, Tuan semesta alam, Yesus itu. Garis besarnya ya, kalau aja udah dulu, begitu, artinya Tuhan gitu loh, ya. Nah, silakan. Pak Yoto, silahkan Pak Yoto yang belum dimengerti. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, saya nggak bisa memaksakan keyakinan gitu. Artinya saya tidak akan menghujah daripada apa yang sudah disampaikan dari Ibu tadi. Di samping saya memang belum tahu, paham tentang ayat-ayat kitabnya Kristen ini, kemudian juga semuanya itu yang dijelaskan tadi ya saya terima aja gitu. Cuman ya tadi untuk memahami aja gitu kan, untuk memahami aja. Saya nggak bisa oh ini bertentangan misalnya dengan ayat ini benar nggak ayat yang sebenarnya seperti itu bunyinya. Saya nggak tahu di situ, saya nggak ada pengetahuan di situ. Tetapi yang saya harapkan ketika menyampaikan itu semua, bolehlah disertakan ayatnya biar bisa saya cari, saya baca, saya pelajari gitu. Tapi tidak usah banyak-banyak. Saya buka ayatnya ya Pak, saya buka ayatnya ya. Semua yang saya omongin ini ada ayatnya semua Pak. Kan tadi sudah bilang supaya cepet aja. Saya tuh kalau ayat-ayat saya ini ya. Nah gini loh Pak, nih ya. Saya mesti tahu ya. Bapak kan tadi mengatakan di dalam kitab Bapak itu kan, akulah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah itu pun Pak ya, itu kan di dalam An-Nisa 4 ayat 20 kan, 14 kan. Bapak coba baca itu di dalam Qur'annya Bapak. Itu peristiwa diambil ketika untuk menceritakan ketika Nabi Musa, ya kan, ketika Nabi Musa bertemu dengan Elohim Bapa yang menampakkan diri di dalam nyala api, ya, di dalam pohon-pohon yang nggak terbakar pohonnya. Ya, tetapi ayat yang sebenarnya itu diambil di dalam kitab kami di dalam Keluaran 6. Ya, Bapak baca itu. Ya, itu ucapan yang sebenarnya bukan begitu. Ya kan, nih saya bukakan ya. Ucapan yang sebenarnya bukan akulah Allah, ya kan. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Sembahlah aku, enggak kayak gitu. Ayat yang sebenarnya mari kita baca ya. Karena jelas itu mengambil cerita dari kisah Musa. Nih, saya buka ya.
Ya nggak apa-apa Bu. Yang penting dari enggak, jadi artinya sebentar. Jadi artinya ya dikatakan akulah Allah, sembahlah aku, itu versinya Bapak sendiri, tapi dari yang aslinya ada, yang kebenaran nyatanya nih seperti ini nih Pak nih ya. Ya dia nggak bilang gitu nih, saya buka ya. Nih saya coba komparasi dengan Anissa itu ya, QS4 itu ya, sebentar nih ya. Nih ya. Keluaran 6 ya. Dikatakan gini ya. Kemudian berpergilah menghadap mana ya itu ya, Musa menghadap Firaun, pengutusan Musa. Nah itu kan ya, Musa di Gunung Horeb. Sebentar saya cari, oh keluaran berapa itu ya, Musa ke Mesir. Sebentar ya, saya baca, lupa saya. Keluaran 3. Nah Musa diutus Tuhan ya, ini ya. Lalu ia berfirman ini di dalam Keluaran 3 ya katakan ya, Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Nah ini ayatnya ya. Ini yang diambil di dalam Anissa. Sebentar saya ambil dulu Al-Quran saya. Nih saya unjukkan aja lah ya. Kalau kamu butuh data ya, semuanya ada. Cuma saya repot ini ntar ya nih. Ntar ya sebentar. Saya lagi buka dulu nih. Ntar. Nah ini ya, saya buka ini saya ya. Bentar nih lihat. Nih saya buka layar saya. Nah ini buka layarnya ya. Buka layar, terus caranya gimana ya, sebentar. Kamera belakang putih. Kamera belakang. Kamera belakang ini kelihatan nggak? Ah ya. Ya. Kelihatan kan? Nah ini ya, nih. Katakan ya, nih ya. Nih ya, keluaran 3. Nih 3 nih. Keluaran 3. Ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Nah ini katanya ini ya. Ya lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Elohim. Nih ya, judulnya Musa diutus Tuhan. Nah sekarang saya ambil Al-Quran saya yang Bapak jadikan patokan, yang mengatakan akulah Allah, sembahlah aku ya, berdirikanlah sholat untuk mengingatku. Ntar saya ambil ya, ntar ini lihat sebentar. Ntar ya. Nah, ini kan, ini Al-Quran kan, Al-Quran saya kecil nih. Nah, ini dia, nih tuh, ya ini Al-Quran nih. Al-Quran ya, kecil nih, uritnya kecil. Nah, sekarang kita buka. Anissa 4 kan, Anissa itu QS 4 kan. Nih. 4. Nggak kelihatan kurang turun. Ya, sebentar saya belum saya buka ini. Saya cari dulu QS 4 ayat 4. Kayak 2 kalau nggak salah nih ya. Nih. Ayat berapa tuh Pak Toyota? Ya akulah Allah, dirikanlah sholat. Ayat berapa Pak? Ayat 20 ya? Tatoy? Toyota. Yang saya bawa tadi surat Al-Ikhlas Bu. Al-Ikhlas, oh. Al-Ikhlas berapa? Oh kalau ini yang satu lagi nih ya. Ya saya yang saya ingat tuh saya 20 ya. Anissa. Al-Ikhlas. Bentar. Bukan Al-Ikhlas. 14. Bentar dulu ya, sebentar. Iya. Kalau bukan. itu kan Al-Ikhlas ya. Bukan ya, bukan Anissa. Ya, Al-Ikhlas berapa Pak? Al-Ikhlas itu QS berapa ya? Ya, QS berapa Pak? QS berapa kita? QS 20 ya kalau nggak salah ya? Anissa itu Al-Ikhlas ya? Apa enggak? Al-Ikhlas 1 sampai 4 Pak. Sebentar saya buka ya.
Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas dia paling Ikhlas. Sebentar, saya cari dulu ya. Ayat 20 deh seingat saya itu. Oh, Taha. Itu surat Taha. Ya, surat Taha nih, Taha sebentar. Taha yang Pak. Ayat 20 kalau itu yang saya masuk. Kalau Al-Ikhlas itu 112, Bu. 112 ya? 112. Iya. Oh, itu yang Tuhan tidak beranak itu ya? Bukan? Iya. Oh, bukan. Yang saya ngomongkan yang tadi itu yang tersebut akulah ini yang ya apa sembahlah aku untuk akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk menyembah aku. Soal sembahlah aku. Ya, nih di dalam PS 20 nih ya. Yang saya bicara tadi yang menyembah, yang minta disembah. Allah yang minta disembah nih ya. Nih. Ntar kita buka yang Al-Ikhlas ya. Ini dia, nih. Taha 14 nih. Kita buka ya sebentar. Taha 14-nya mana? Nih ya, dibicarakan. Nah, ini kan. Nih. Coba dilihat lagi ya, coba lihat ya. Ini kan bicara tentang perjumpaan Musa di dalam kitab kami nih, Pak. Nih. Ya. Nih, saya udah catat ya dia. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini kan di dalam Taha ayat 14. Nah, ini bicara tentang apa di atasnya ya nih ya. Maka ketika dia Musa, ia mendatanginya ke tempat api itu, ia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua, ya kan? Nah, kalau kita balik lagi yang aslinya, cerita yang aslinya kan gini, Pak, ya. Nih ya, Musa ayatnya ya. Di dalam Keluaran 3 ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Yod-Heh-Vav-Veh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Elohim. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, ya, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini bukan di lembah tua, Pak. Ini di Gunung Horeb loh, Pak. Ya, ini ceritanya. Jadi itu versi ya, versi di tempatnya Bapak gitu loh. Tetapi itu jelas bercerita tentang Musa yang ada di tempat kami dan ceritanya sudah berbeda. Ya, di situ dikatakan ya Elohim tidak minta disembah di situ. Dia mengatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia memperkenalkan diri. Ya, tidak minta disembah. Jadi ya orang-orang ini kami itu konsepnya seperti itu ya. Tuhan itu Elohim Yesus itu datang untuk menjadi manusia, mati di kayu salib, bukan minta disembah, Pak ya. Itu dia. Tapi ada firman Tuhan berkata ya. Di sini firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 58. Nah, saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu dikatakan, Pak ya. Dan Yohanes 13 juga, kamu nyebut aku guru dan Tuhan, memang akulah guru dan Tuhan. Nah, gitu Pak. Ya. Kembalinya. Mana itunya, Nak? Kok enggak
beliin buat kau makan juga. Tempat nasi. Mute-kan dulu. Ya, lanjut ya, yang lain silakan lanjut ya, Injilin ya, silakan. Mau masuk dulu. Rokok, lanjut Rahmat. Kayaknya nih Bu, apa ini siapa Bu host ini sibuk kayaknya nih. Iya. Enggak, saya sambil dengarkan, lanjut. Ya, itu Pak Rahmat tuh. Di sini berkata Pak ya, Alkitab berkata dalam Yohanes 8 berkata ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, di sini kalau kita melihat sangat jauh sebelum Abraham ada. Berarti siapa dia? Ya kan? Dari sana kita sudah tahu sebelum Abraham ada, ya. Kata Yesus kepada mereka. Ya, di situ. Bahasanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, di situ aja kita yang pintar menanggapi Pak. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itulah Yesus tadi, ya. Dan kemudian Yohanes 13 ayat 13 lagi berkata, ya, dia katakan apa? Sebelum ya kau menyebut aku guru, memang aku guru. Katanya, kamu menyebut aku Tuhan, memang aku Tuhan. Nah, itu aja barangkali Bapak sudah tahu bagaimana nggak ada yang mengatakan aku yang mengampuni, ya kan? Hanya Yesus yang mengatakan dia berhak mengampuni. Nah begitu Pak. Tapi saya mengatakan lain Bu. Selamat siang semua. Ya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia. Haja siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Bagaimana itu? Yang lurus itu hanyalah datang kepada Yesus. Iya, ya betul. Kami Isa maka kepada Isa. Ya, maka berjawablah ini Pak, itu ya, jalan lurus. Maka dikatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Nah, itulah ya, kamu tunjuk tadi. Betul. Nah. Iya, betul. Iya, sama. Kami pun Isa begitu katanya. Tapi katanya, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, jadi Allah, kalau di Taurat berkata, kalau di Taurat berkata, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia. Itulah hadza siratal mustaqim, kata Isa. Nah, itulah jalan yang lurus. Itu kan Isa berkata, tapi kalau Yesus berkata tidak seperti itu. Ketika sebelum Abraham ada, ya, aku sudah ada. Nah, itu dikatakan Yesus. Yohanes 13 lagi berkata, aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Kemudian itu dikatakan bahwasanya aku adalah aku. Nah, itulah dia merujuk aku adalah aku itu tadi. Itulah merujuk akulah jalan hidup dan kebenaran. Ya. Iya, itulah jawabannya, Pak. Sebelum Abraham siapa, Pak, Bu? Ya, itulah pencipta tadi. Siapa itu? Itulah yang kami panggil Yosua, itulah kami panggil Yahweh, itulah kami panggil Yahweh. Itulah kami panggil Yesus, Tuhan. Kan? Itu Tuhan itu, Pak. Dialah Tuhan yang sudah lahir menjadi firman. Nah, itulah yang dikandung Maria. Sebelum Yesus. Dia sudah mengakuinya, Pak. Dia mengakuinya bahwasanya jauh sebelum Yesus, jauh sebelum Abraham ada, aku sudah ada, gitu. Ya, jadi kalau
sebelum Adam. Nah, dialah mengakui itu. Bukan saya yang ini. Yesus sendiri yang mengakui bahwasanya Yohanes 8 tadi berkata ayat 58 bahwasanya jauh sebelum Abraham ada aku sudah ada. Nah, di situ pikirkanlah dengan panjang, kalau sebelum Abraham ada dia sudah ada. Nah, berarti dialah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Siapa dia? Itulah yang kami panggil Yesus. Alfa Omega itu apa, Bu? Yang awal dan yang akhir. Yang awal dan akhir. Berarti dia ada awalnya, bukan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang awal dan yang akhir. Iya, berarti awal ada. Awal dan akhir. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tanpa awal, tanpa akhir. Nah, ya di Al-Qur'an ada itu, di Al-Qur'an yang awal, yang Allah SWT adalah yang awal, yang akhir, ada itu di Al-Qur'an. Enggak, kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa awal, tanpa akhir. Kalau Yesus iya awal dan akhir. Karena dia mempunyai awal dan mempunyai akhir. Dialah firman, itulah nujul ke dunia. Apa? Kalemnya Allah. Iya, berarti ada awalnya. Firman itu awal, Bu. Firman itu awal. Ruhnya. Cara yang firman itu tanpa awal, tanpa akhir. Oke. Alfa dan Omega. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa awal, tanpa akhir, di mana dia awal-awal kejadian manusia. Sebentar, Pak. Bapak coba baca omongan Bapak. Di mana dia pada saat penciptaan manusia, pada saat penciptaan langit dan bumi. Karena satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mencatat penciptaan langit dan bumi itu yang sangat sempurna, kronologisnya jalan, bahkan usia manusia itu disebutkan satu persatu, bahkan perjalanan hidup manusia itu dituliskan dengan sangat gamblang, itu cuma ada di dalam Alkitab. Nah, kalau Bapak mengatakan Allah dialah yang awal, yang tidak ada awalnya, tunjukkan di mana dia, Pak, sebelum langit dan bumi ini jadi. Lalu tunjukkan apa yang apakah dia itu justru itulah alam ini diciptakan sebelum. Bapak mengatakan, sebentar, dari mana Bapak bisa tahu dialah yang awal dan yang akhir? Dari mana, Pak? Awalnya aja pada saat Nabi Muhammad mengatakan dia terima wahyu, itu mulai awalnya, Pak. Baru ada yang bernama Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, coba sekarang baca kalau dia adalah yang Al-Hadid ayat 3. Sebentar. Iya, Al-Hadid ayat 3 itu dialah yang dia pernah jadi manusia. Yesus kan? Iya, kalau Allah itu yang tolong. Yang awal, yang akhir. Sementara Allah Subhanahu wa taala tanpa awal, tanpa akhir, Bu. Nah, iya. Kalau dia tanpa awal, sebelum dunia dijadikan, ada nggak catatan? Bu, sayang. Dialah yang menciptakan dunia sebelum ada dunia ini, Bu. Itu makanya tanpa awal, tanpa akhir. Kalau dia yang menciptakan awal dan berakhir. Kalau dia menciptakan bumi ini, Pak, di mana dia? Jawab aja, di mana dia sebelum bumi dan bumi segala isinya ini jadi. Kan tadi sudah bilang yang menciptakan bumi. Iya, keberadaannya sebelum bumi ini tak ada, Bu. Sebelum kita tak ada, disitulah dia. Itu omongan Bapak. Kalau enggak kan cuma mengklaim, Pak, cuma ngaku-ngaku. Buktinya di mana? Harus ada bukti dong. Orang bumi ini belum ada, Bu. Belum ada bumi ini. Cobalah ajalkan Ibu, bumi ini belum ada, disitulah dia, Bu, sayangku. Mana pembuktiannya? Mana Allah sebelum bumi ini jadi dia, lalu setelah bumi ini jadi, sebelum Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira, ada yang mencatat dia itu ada, Pak. Tapi kan nggak ada, seluruh jagat raya nggak ada.
La ilaha illallah. Allah azza wa jalla itu baru dikenal pada saat Nabi Muhammad mengaku dia terima wahyu, Pak. Itu udah ada abad ke-7 sesudah manusia, Bu. Ibu yang mengenal manusia. Yang mengenalnya manusia baru. Kita pun baru. Iya, kami nanya terjadinya bumi ini, Bu. Tunggu dulu, Bu. Apa dulu? Terjadinya bumi ini dialah yang mengadakan. La ilaha illallah summa haq. Pak, ya ampun, si Bapak dikatakan Bapak cuma ngaku doang, Pak. Apa yang mau dibuktikan? Allah itu tidak dapat dibuktikan, Bu. Pengakuan Allah itu aku tak bisa kamu lihat, tak bisa kamu dengar. Aku bukan di bumi. Itu dia. Aku bukan di bumi. Bu, tak bisa. Pembuktiannya Al-Quran itu ada, Bu. Ya, sebentar, Pak. Kalau Bapak ngaku Tuhan Anda nggak bisa dibuktikan, ngapain keluar-keluar? Kalau dia nggak bisa dibuktikan, itu artinya cuma ada di dalam angan-angan penganutnya saja. Dibuktikannya dalam Al-Quran, Bu. Ibu pun bisa aku tanya. Mana buktinya yang mengutus? Mana buktinya yang mengutus Yesus itu? Pak Kamarudin, nggak usah berdusta.